Ya, salam teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi di channel ini. Salam damai dan salam toleransi. Nah, baik teman-teman semuanya, seperti yang terlihat di layar teman-teman semuanya pada saat ini, bahwa di sini ada Denny Siregar, di mana beliau buka suara terkait dengan vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ciamis kepada Muhammad KC, yaitu 10 tahun penjara, dan beliau menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Muhammad KC itu tidak sesuai, ya, kalau dibandingkan dengan kasus yang menimpa Munarman dan dituntut dengan hanya 3 tahun penjara saja. Nah teman-teman semuanya, seperti apa beritanya, seperti yang diberitakan oleh thisway.id, kita akan baca secara bersama-sama. Denny Siregar tak terima MKC dihukum lebih berat dari Munarman. Cuma gitu doang divonis 10 tahun. Baik, pegiat media sosial Denny Siregar berikan tanggapan mengenai vonis hukuman MKC. Diketahui sebelumnya bahwa Muhammad KC divonis 10 tahun oleh majelis hakim karena terbukti melakukan penistaan agama. Lalu kemudian menanggapi hal itu, Denny Siregar merasa majelis hakim tak adil memberikan vonis kepada Muhammad KC. Ini tanggapan beliau bahwa dia tidak setuju dengan vonis yang diberikan kepada Muhammad KC, yaitu 10 tahun penjara. Selanjutnya Denny Siregar kemudian menyinggung Munarman yang hanya dihukum 3 tahun. Hukuman itu dianggap lebih ringan dari Pak Muhammad KC. Si KC cuman gitu dong divonis 10 tahun. Munarman yang jelas-jelas provokasi dan motivasi orang untuk membunuh diri itu cuma 3 tahun. Tulis Denny Siregar dikutip dari Twitternya pada tanggal 7 April 2022. Pak Hakim sambungnya. Selanjutnya diketahui sebelumnya bahwa Muhammad KC atau Kosman bin Sunet ini alias Kosman Cornelius resmi divonis oleh majelis hakim dengan hukuman 10 tahun penjara. MKC divonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Ciamis terkait kasus penodaan agama pada Rabu 6 April 2022. Terkait putusan vonis, Muhammad KC kabarnya masih mempertimbangkan banding atau tidak. Dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Ciamis ini, ribuan massa datang dari berbagai elemen sejak Rabu pagi berdatangan ke kantor Pengadilan Negeri Ciamis. Itu dan teman-temannya, sebelum sidang dimulai, maka massa dari berbagai elemen itu datang dan mereka menyuarakan bahwa Muhammad KC harus dihukum seberat-beratnya. Di sisi lain, Sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI Munarman divonis 3 tahun penjara. Si KC cuman gitu doang divonis 10 tahun. Munarman yang jelas-jelas provokasi dan motivasi orang untuk membunuh diri itu cuman 3 tahun. Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Jakarta Timur memberikan keputusan tersebut Rabu 6 April 2002. Munarman disebutkan telah terbukti terlibat dalam kasus pidana terorisme, menyatakan terdakwa melawan hukum secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana terorisme, ujar Hakim Ketua di PN Jakarta Timur. Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang meminta Munarman divonis penjara 8 tahun penjara. Adapun hukum tersebut sebagaimana pasal 13 Junko pasal 7 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Baik, selanjutnya diketahui sebelumnya Muhammad KC divonis 10 tahun oleh majelis hakim, ya, karena terbukti melakukan penistaan agama. Menanggapi hal itu, Denny Siregar merasa majelis hakim tak adil memberikan vonis kepada Muhammad KC. Denny kemudian menyinggung Munarman yang dihukum 3 tahun, hukuman itu lebih
ya dianggap lebih ringan. Oke. Oke kawan, kita lanjut. Jadi itu teman-teman ya, berita dari Denny Siregar yang mengatakan bahwa hukuman yang diberikan kepada Muhammad Kc ini tidak adil ya, karena Munarman ini hanya dituntut ya dituntut 3 tahun penjara, sementara kasus ini sudah menyangkut nyawa orang lain ya. Ini kasusnya mengenai tindak pidana terorisme, tetapi dia hanya dijatuhkan hukuman yaitu sebanyak 3 tahun penjara saja. Nah teman-teman semuanya, dalam hal ini kita melihat bahwa jelas-jelas ya hakim telah mempertontonkan ketidakadilan dalam hal ini. Kita ketahui bahwa Yahya Waloni juga yang jelas-jelas menista agama Kristen dan mengatakan bahwa Bible itu palsu, tetapi majelis hakim hanya menuntut Yahya Waloni 7 bulan penjara dan dijalani oleh Yahya Waloni selama 5 bulan penjara saja. Dan ini kita lihat bahwa tidak sebanding dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Muhammad Kc. Ya, seperti media mengatakan dan banyak orang menyoroti kasus ini bahwa Indonesia sudah tidak baik-baik saja ya. Seakan-akan hukum ini tumpul ke atas dan tajam ke bawah ya. Seakan-akan hukum penistaan agama ini hanya berlaku kepada orang-orang Kristen ya, tetapi tidak berlaku kepada mayoritas ya. Kalau kita perbandingkan dengan hukum yang dijatuhkan kepada Yahya Waloni, itu sudah sebanding dengan yang dijatuhkan kepada Pak Muhammad Kc. Ya, kita tahu bahwa Yahya Waloni ya jelas-jelas menista agama Kristen, dan banyak sekali ustaz-ustaz yang lain seperti Reni Handono, Felix Siau, Abdul Somad, dan Ustadz Kainama, Nandar, dan banyak sekali ya mereka yang melakukan penistaan terhadap agama Kristen, tetapi pihak penegak hukum tidak pernah melirik orang-orang ini ya, bahkan mereka mendiamkan kasus-kasus yang seperti ini. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, kita berdoa saja kepada Tuhan Yesus Kristus agar mereka diberikan satu pengertian dan pencerahan yang baik ya, sehingga kedepannya mereka boleh mengambil satu kebijakan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, sebagai warga Indonesia yang setia terhadap NKRI ya. Kita tidak mau negara ini ombang-ambingkan dengan orang-orang yang tidak mengerti tentang hukum dan yang tidak mengerti tentang rasa kemanusiaan ya dalam hal ini.